ini ditulis di rotan, ujungnya dilapisi dengan besi. Naskah aksara Kaganga pada batu ini dalam kondisi baik, dengan ukuran panjang 96 cm dan lebar 25 cm. Naskah berasal dari pasar Tanah Curup, Rejang Lebong, berlanggam Rejang. Naskah pada tanduk kerbau ini dalam kondisi baik. Isi dari naskah pada tanduk kerbau ini sampai sekarang ini belum diketahui. Museum sebagai salah satu lembaga yang menjaga warisan budaya atau cultural heritage berkewajiban mengelola aset koleksi yang dimilikinya secara sistematik untuk keperluan pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan yang bersifat publik. Museum dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk penanaman nilai-nilai kesejarahan. Waktu pameran, di situ kan tempat kumpul-kumpul. Kita pernah kirim koleksi waktu itu. Kakak, dia yang pernah melaksanakan itu. Nah, di situ mungkin kan urut-urut kakak itu mungkin ada dari daerah-daerah lain, gitu kan di Lampung nggak cukup ketemu masa ada pameran itu. Nah, kalau tahun 2009 di situ, berarti kan maksud itu kan data lengkap dari situ dari mana-mana untuk kakak. Tugas edukatif ini, segala macam museum di zaman sekarang ini mendapat tempat yang amat penting di antara tugas-tugas lainnya, seperti di lapangan penyelidikan ilmiah dan perawatan atau pengawetan koleksi ini ditulis di rotan. Museum dengan koleksinya, seorang pengunjung dapat diajak berkelana ke masa lalu, sehingga museum juga merupakan sumber ilmu yang dapat merefleksikan semua pembuktian manusia dan lingkungannya pada masa lampau. Pulang di Bang Kenang, ngucul ke ayam di Bolitia. Dalam rejung ringin ku baju, dalam rejung rindu ku babang dalam hati. Kalau bungo suko di karang, kapas ndak nyadi benang kudia. Ini kalimat pertama. Kalau budak kecil misalnya benalua itu main seret. Kalau anak kecil main seret, bato, air itu air, akar, skambang atau skabung. Air akar. Bunda itu dicampur. Ini dari Serale, dari tempat Pak Mas ini. Kan ada gulumam akal abiyam di puncak mira nunggu diturus urung tinggi. Untuk pelestarian aksara Kaganga ke depannya kan aksara ini kan ada yang dipakai untuk penulisan sehari-hari dalam bahasa yang digunakan menurut bahasa daerahnya masing-masing kan, seperti di Rejang ada berbahasa Rejang, Bengkulu berbahasa Bengkulu, dan di Sumatera Selatan juga terus ada beberapa daerah itu kan mempunyai aksara sendiri, aksara Kaganga juga kan, ada 10, dan diharapkan itu nanti jangan 10, hampir semua daerah itu akan dapat menggunakan, membaca dan menulis aksara ini, aksara Kaganga, termasuk Rejang, Bengkulu dan sebagainya. Kalau ini dimasukkan ke sekolah, jadi paling tidak masyarakat sekolah itu nanti kan ada cikal bakal orang-orang ke depan yang pandai baca tulis ini. Sedangkan naskah-naskah yang menurut pengalaman saya itu nilai tinggi kata orang itu orang kan tidak bisa menunjukkan mana tingginya, tapi kan saya bisa mengatakan itu ada mengandung nilai sejarahnya dan otentik sejarah. Bahkan saya sudah menemukan sejarah Sungai Serut Bengkulu, sejarah perkembangan masyarakat, sejarah keturunan dan sebagainya kan.
sudah itu nilai prosanya ada, tentang kisah-kisah masyarakat dulu yang dahulunya nenek moyangnya yang satu lalu tersebar kemana-mana ada di dalam. Berarti memang harapan saya pengetahuan aksara Kaganga ini jangan kita lepaskan kan. Kalau bisa tuh generasi yang akan datang lebih banyak lagi dan ada kemauannya untuk menjadi orang-orang yang mampu membaca naskah-naskah yang belum bisa bicara itu sekarang. Itu. Saya malah cenderung kalau bisa jangan kamus, tapi ensiklopedia. Tidak hanya dia melestarikan kata, karena kata itu kan mengandung nilai, mengandung budaya di dalam. Perkata itu dibahaslah mengenai budayanya apa. Padanan bahasa Indonesia ada yang nggak tepat, bahasa Rejang ada yang nggak tepat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bukan itu maksudnya, gitu. Dia diterjemahkan, dibuat seperti ensiklopedia. Jadi apa kontekstual kan di dalamnya kan sesuai dengan filsafat budaya di dalamnya.